أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حول ولا قوة. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan berbakti, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin akan adanya hari kiamat, hari pembalasan segala amal, amal yang baik maupun amal yang buruk. Salat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita umatnya
yang berusaha mencintai beliau dengan meneladani segala gerak-gerik beliau, segala amal perbuatan beliau. Jamaah bahagia, alhamdulillah Islam yang kita anut, Islam yang kita peluk, Islam yang kita cintai adalah agama yang menerapkan sistem keadilan. Islam mengajarkan pada kita bahwa seorang derajatnya mulia si Allah Subhanahu wa taala bukan karena kedudukannya, bukan karena pangkatnya, juga bukan karena hartanya, juga bukan karena suku bangsanya. Apapun jabatannya, sebagai presiden atau rakyat biasa, kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulia di sini. Kaya atau miskin, jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan dia. Demikian juga apapun suku bangsanya, apakah dia orang Arab atau orang Madura atau orang Jawa, siapapun dia, kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa inna abakum wahidun, ayahmu satu, yakni Adam alaihissalam. La fadla li arabiyyin ala jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmar ala aswada wala li aswada ala ahmar illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab di luar bangsa Arab. Demikian juga tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan bagi bangsa lain dibandingkan bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah daripada yang berkulit putih, yang berkulit hitam. Demikian juga tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam bagi yang daripada orang yang berkulit merah, illa bitaqwa, kecuali karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar yang menjadi pedoman, menjadi pijakan kita bahwa takwalah yang menjadikan standar kemuliaan seorang. Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha Alim, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha teliti. Maka siapa saja, dia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, Arab maupun Jawa, yang ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bahagia, salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut namanya, yang sering kita sandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW, adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat kita baca sholawat dalam sholat kita, maka setiap kita sholat membaca sholawat, pasti kita menyandingkan, menyebut nama Ibrahim di samping nama Nabi Muhammad SAW.
Misalnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Inilah ucapan seorang muslim yang mengerjakan sholat. Setiap baca sholawat pasti dia menyebut nama Ibrahim alaihissalam di samping nama Nabi Muhammad SAW. Siapakah Ibrahim alaihissalam? Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang figur, seorang tokoh yang Allah angkat menjadi pemimpin teladan setelah dia menyempurnakan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah ujikan kepadanya, baik itu perintah maupun larangan, Ibrahim bisa mengerjakannya dengan sempurna. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah hai Muhammad ketika Tuhanmu menguji Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat, dengan perintah dan larangan, fa atammahunna, maka Ibrahim mengerjakan semua yang Allah ujikan, semua yang Allah perintahkan dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam, semua yang Allah larang Ibrahim tinggalkan secara sempurna. Setelah terbukti Ibrahim adalah orang yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas dengan firman-Nya, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wah Ibrahim, sesungguhnya aku akan jadikan engkau panutan bagi manusia dalam hal beragama. Di antara ujian yang Allah berikan adalah pertama, Allah perintahkan Ibrahim mengerjakan haji, maka Ibrahim mengerjakan dengan sempurna. Ia kerjakan sungguh-sungguh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk hijrah, untuk meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman. Ibrahim dengan berat meninggalkan mereka karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kaumnya dimasukkan dalam api, maka Ibrahim menerima resiko dakwahnya masuk ke dalam api dengan penuh dengan kesabaran dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Ibrahim dihadapkan kepada seorang penguasa yang kejam, penguasa yang dolim, penguasa yang sewenang-wenang. Ibrahim berdebat dengan sang raja. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Sang raja mengatakan dengan mengejek, saya juga bisa menghidupkan, juga bisa matikan. Artinya bahwa ada dua orang yang dihadapkan kepadanya, yang satu tidak dibunuh, yang satunya dibunuh. Kemudian Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari daripada timur, maka terbitkan dari barat. Maka sang raja pun diam, bingung, tidak bisa menjawab tantangan Ibrahim. Kemudian yang paling berat adalah Ibrahim terima ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sangat ia sayangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur ma'adza tara. Qala ya abdi if'al ma tu'mar. Tajiduni insyaallah minas sabirin. Allah berfirman tentang doa Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, berilah aku anak yang soleh.
Fabasyarna bi gulamin halim. Maka kami, kata Allah, berikan kabar gembira Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang halim, yang sangat sabar. Falamma, maka tatkala Ismail telah mencapai usia dewasa, sudah sanggup bekerja sama Ibrahim, umur 13 tahun, Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bermimpi bahwa Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu." Di luar dugaan, Ismail menjawab, "Ya abatif al-ma tu'mar." Wahai ayahku, wahai ayah anda, kerjakan yang Allah perintahkan padamu. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala berupa penyembelihan dirinya. Jamaah yang bahagia, ketika masih bayi, Ismail dan ibunya ditinggal oleh Ibrahim di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Tetapi Hajar, ibu Ismail, adalah wanita yang solihah, wanita yang sabar, wanita yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim tinggalkan mereka. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala harus meninggalkan mereka berdua, maka Ibrahim berangkat meninggalkan mereka karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu Hajar bertanya pada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, Allahkah yang merintahkan engkau pergi?" Ibrahim mengatakan, "Iya." Kata ibu Hajar, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu Ibrahim, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Inilah tawakal ibunda Hajar Ismail. Ketika ditinggal oleh suaminya Ibrahim bersama anaknya yang masih bayi dengan bekal yang sedikit. Kalau bukan wanita yang solihah, pasti dia meronta-ronta tidak terima dengan keadaan suaminya yang Allah perintahkan untuk meninggalkan dia. Jangan bahagia, Ismail yang siap disembelih adalah karena doa Ibrahim, "Rabbi habibna solihin." Wahai Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Kedua adalah karena jasa ibunya, jasa Siti Hajar, yang dengan sabar membesarkan Ismail, dengan sabar mendidik Ismail, sehingga Ismail jadi orang yang soleh, orang sangat sabar, yang sampai siap untuk sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah bahagia, jarang diungkap oleh sejarah tentang peran Siti Hajar, ibunya Ismail alaihissalam. Selama 13 tahun Ibrahim meninggalkan mereka di tempat yang tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi berkat kesabaran Hajar ibu Ismail, berkat tawakalnya beliau, maka akhirnya Allah jadikan Ismail sebagai anak yang soleh. Di samping akhirnya Allah berikan Zam-Zam yang hingga hari ini bisa dinikmati oleh jutaan orang. Jangan bahagia, korban yang hari-hari ini kita kerjakan adalah merupakan meneladani korban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga meneladani korban Ibrahim yang Allah perintahkan mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam
dan akhirnya Allah gantikan dengan seekor domba yang gemuk. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa korban adalah bahwa Islam adalah sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat bagi semua umat, tidak hanya orang, tapi juga binatang memperoleh rahmat Islam dengan bukti bahwa Rasulullah SAW berfirman, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk binatang. Maka kata Nabi, kalau engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Yaitu pertama adalah hendaklah kau tajamkan pisaunya. Yang kedua adalah hendaklah kau buat senang binatang yang hendak dikorbankan. Inilah dua prinsip Islam dalam rangka untuk rahmatan lil alamin. Yakni pertama, hendaknya engkau, kata Nabi bersahabat, tajamkan pisaumu. Yang kedua, senangkan binatang yang hendak dijadikan korban. Maka para ulama, diantaranya adalah Imam An-Nawawi dan Syekh Utsaimin, membuat kesimpulan bahwa pertama adalah hendaknya kita tajamkan pisau agar tidak menyiksa binatang yang akan kita sembelih. Beda dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah dulu, kalau menyembelih binatang, memilih pisau yang tumpul, yang tidak tajam, atau dengan tulang, atau dengan bambu yang menyiksa binatang. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan bahwa terhadap binatang pun harus kasihan, yakni dengan menajamkan pisaunya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Imam An-Nawawi, jangan sekali-kali kita memotong anggota tubuh binatang yang telah disembelih sebelum binatang itu benar-benar mati. Jangan memotong sebagian anggota tubuh binatang yang telah disembelih sebelum benar-benar mati, dalam rangka untuk tidak menyakiti binatang yang kita sembelih. Kemudian yang ketiga, jangan sampai menajamkan pisau, mengasah pisau di hadapan binatang yang hendak kita sembelih. Kemudian yang keempat, jangan sampai kita menyembelih binatang di hadapan binatang lain yang hendak disembelih. Yang kelima, hendaklah kita baringkan dengan cara lembut, tidak kasar, yang menyakitkan binatang yang hendak kita sembelih. Kemudian berikutnya adalah dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kita kekuatan untuk berkorban. Itulah adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangankan kepada orang, binatang pun hendaknya kita sayangi dengan cara, yakni pertama menajamkan pisaunya, kedua menyenangkan binatang yang hendak kita sembelih. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita, menerima apa yang kita minta kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك تواب رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أحد إلا غير رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا وَإِذَا وَهَبْ بِلَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمين يا رب العالمين. أقم الصلاة.